Halo Bang Gona, TMB Kabar Ramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 topik utama pagi hari ini. Dampak virus corona, sebanyak 978 orang karyawan di Sulawesi Tenggara terpaksa dirumahkan akibat kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Forum Lintas Media Sulawesi Tenggara kembali membagikan paket sembako gratis di Kabupaten Kolaka kepada tukang becak, pemulung, dan ojek daring. Warga Desa Biru, Kecamatan Poliang Timur, Kabupaten Bombana tangkap seekor buaya berukuran 3,5 meter berada di areal persawahan. Akibat kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil di tengah pandemi COVID-19, mengakibatkan 977 karyawan dirumahkan dan 1 orang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para karyawan yang dirumahkan tersebut kebanyakan bekerja di sektor industri perhotelan dan rumah makan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, jumlah karyawan yang dirumahkan tersebut berdasarkan laporan dari 35 perusahaan yang ada di Sultra. Terdiri dari 23 perusahaan di Kendari, 11 perusahaan di Wakatobi, 1 perusahaan di Kolaka, dan 1 perusahaan di Konawe Utara. 977 adalah yang dirumahkan, 1 yang ter-PHK atau yang diakhiri hubungan kerjanya. Itu data yang kami record sampai dengan hari ini. Jumlah perusahaan yang terdaftar itu telah menyampaikan laporannya ke kami itu 35 perusahaan. 23 di Kota Kendari, lalu 1 di Kabupaten Kolaka, lalu 11 di Wakatobi, dan 1 di Konawe Utara. Sementara itu, selama pandemi COVID-19 ini, tidak ada karyawan yang mendapat pemutusan hubungan kerja, sebab hal itu tidak hanya akan berdampak pada pekerja, tetapi juga pada keluarga pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara pun berharap para pekerja yang dirumahkan dapat kembali bekerja setelah pandemi berakhir. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Seluruh objek kawasan Taman Wisata Alam yang berada di wilayah konservasi kini ditutup selama masa pandemi virus corona oleh BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan taman wisata yang ditutup diantaranya Wisata Alam Labengki, Taman Wisata Alam Teluk Lasolo, Permandian Air Panas Kea-Kea Monggolo Kolaka, serta air terjun Moramo di Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa Konawe Selatan. Ya, penutupan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Balai KSDA Sulawesi Tenggara mengacu kepada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang kewaspadaan penyebaran COVID-19 di lingkup Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara untuk mengantisipasi pencegahan terjadinya penularan COVID-19 terhadap pendamping pegawai BKSDA Sultra, kemudian kepada masyarakat di sekitar kawasan maupun antar pengunjung yang masuk di dalam kawasan konservasi. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tanggal 15 Maret 2020 untuk membatasi seluruh kegiatan di kawasan wisata alam dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Masing-masing wisata alam tersebut telah menjadi lokasi wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat. Penutupan sementara diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.
Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Sulawesi Tenggara berdampak pada kondisi perekonomian daerah. Hal itu terbukti dengan tutupnya 12 hotel di Kendari, lantaran kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Selain menutup aktivitas, hotel-hotel tersebut juga terpaksa merumahkan ratusan karyawannya. Tercatat ada sekitar 897 karyawan hotel yang telah dirumahkan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Provinsi Sulawesi Tenggara, Hugua menjelaskan, hotel-hotel tersebut terpaksa tutup lantaran sepinya pengunjung akibat COVID-19. Dan di Sulawesi Tenggara, yang tutup total itu sudah sebanyak kurang lebih 12 hotel, ya. Dan mayoritas itu sudah menutup setengah, bahkan 3/4. Artinya tinggal 1/4 karyawan sekedar untuk menjalankan rutinitas saja. Selebihnya udah ditutup. Dengan jumlah karyawan yang di PHK di Sulawesi Tenggara kurang lebih 980-an orang, ya, mendekati hampir ke angka 1000. Dan persoalan yang dihadapi semua hotel di Sulawesi Tenggara adalah masalah cash flow. Ya, cash flow artinya tidak ada revenue. Sekarang tingkat hunian barangkali tinggal kurang lebih 5%. Ya. Oleh karena itu maka sebentar lagi kalau kita wabah pandemi corona ini tidak selesai dalam 3 bulan ini, maka hampir kita pastikan bahwa secara total, ya, bisnis pariwisata di Sulawesi Tenggara tutup total. Karena cash flow kita tinggal sampai akhir bulan April. Ada juga yang mencoba sampai bulan Mei, tapi sangat sedikit sekali. Ia pun berharap pihak perusahaan yang merumahkan karyawannya dapat memberikan bantuan raskin atau sembako sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap para karyawan selama menghadapi pandemi virus corona. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Ratusan warga menerima paket sembako yang diberikan oleh Forum Lintas Media Sulawesi Tenggara di Kolaka. Paket sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, susu, dan beberapa makanan instan. Pembagian sembako kedua kali ini menyasar di sejumlah kalangan masyarakat yang kurang mampu, seperti pemulung, tukang beca, dan ojek daring, serta kepada warga yang masuk dalam kategori miskin yang ekonominya berdampak wabah virus COVID-19. Kami berharap juga pemerintah kabupaten kota bisa memberikan perhatian khusus kepada warga-warga yang memang sangat merasakan dampak dari wabah virus COVID-19. Ke depan juga kami akan menyalurkan di beberapa tempat, salah satunya di daerah pesisir, di bagian Kabupaten Konawe yang berbatasan sama kabupaten tetangga. Kami berharap juga ada sumbangan dari donatur-donatur untuk memberikan bantuan sembako. Gitu. Insya Allah kami akan membantu mendistribusikan. Dan untuk hari ini kami sudah melis, untuk sementara waktu kami sudah membagikan sekitar 200 paket dengan stok paket kami itu lebih dari 250 paket yang berisi beras, minyak, susu, dan beberapa makanan instan lainnya. Sementara itu, para penerima paket sembako mengaku terbantu dengan aksi pembagian sembako gratis ini. Sebab dengan kondisi saat ini, pendapatan mereka menurun drastis. Sehingga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus bekerja dengan resiko terpapar COVID-19. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali Pak Kasyaf dengan bantuan ini yang betul-betul membantu kita. Maka kita terima kasih banyak untuk Bapak semua. Satu hari per hari berapa sekarang mendapat Pak? Sekarang Pak, untung-untung dapat 20.000, untung-untung sekali itu. Kalau hari-hari sebelumnya, sebelum wabah ini bagaimana? Bisa 80-100 Pak. Kalau sekarang ini sudah selama dapat 20.000 ini sudah berapa hari dirasakan? Selama ini ada sekitar 20 hari lebih. Wabah COVID. Di bawah 30-an Pak. Pak, ini paket sembako ya sebelumnya sudah pernah ada belum Pak? Belum pernah dapat Pak. Dari pemerintah sini gimana Pak? Belum pernah mendapatkan Pak. Belum ada pemberian. Tapi ada larangan untuk keluar dari rumah Pak dari pemerintah ini? Yang jelasnya pasti ada, tapi namanya kita sebagai masyarakat biasa harus kita keluar karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Pak.
Kegiatan pemberian paket sembako gratis bagi warga yang terdampak dari virus COVID-19 merupakan wujud dari kepedulian sesama terhadap masyarakat harus berada di rumah dan dipastikan sebagian tidak bekerja dan tidak mendapatkan uang. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari.